Mulai nantangin nih orang sama rakyat Indonesia, sampai-sampai ngatain rakyatnya tolol. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu yang orang tolol sendiri. Padahal yang lebih tolol itu adalah para anggota DPR. Kalian pikir Indonesia tanpa DPR akan hancur? Enggak, Indonesia tanpa DPR pun akan baik-baik saja. Tapi kalian tanpa adanya rakyat Indonesia, kalianlah yang tidak baik-baik saja. Karena kalian adalah beban negara. Rakyat tidak pernah bergantung sama negara, tapi kalian yang bergantung sama rakyat. Salam, akal sehat. Ada dua cuma pemain di negeri ini, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Anda bisa lihat bagaimana kebijakan. Nggak ada lawan Sri Mulyani, nggak ada lawan bagi Luhut Binsar Panjaitan, nggak ada lawan. Nah, itu berarti berkaitan dengan sistem ekonomi dan sistem politik. Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang baru senilai 781,87 triliun rupiah pada 2026. Pemerintah menegaskan pengelolaan utang akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar 781,868 miliar rupiah akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman seperti yang tertuang dalam buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa APBN 2026 disusun untuk meredam gejolak sekaligus menopang pembangunan nasional. Anggaran negara diarahkan agar mampu membiayai program prioritas meski menghadapi risiko ketidakpastian global yang meningkat. Catatan 5 tahun terakhir menunjukkan pembiayaan utang sebesar 870,5 triliun rupiah pada 2021, 696 triliun rupiah pada 2022, 404 triliun rupiah pada 2023, kemudian 558,1 triliun rupiah pada 2024, dan 715,5 triliun rupiah pada 2025. Kemudian pada 2026 sebesar 781,9 triliun rupiah dan menjadi yang tertinggi setelah masa pandemi COVID-19 pada 2021. Pemerintah menekankan utang dikelola secara prudent, akuntabel dan terkendali demi menjaga keberlanjutan fiskal. Para DPR ini ketahuan menikah dengan koruptor, tapi kalau terseret korupsi sekarang KPK akan dipersulit. Awalnya orang-orang mencari tahu ibu berkerudung merah yang joget-joget karena gajinya naik. Setelah ditelusuri, ibu itu bernama Sada Restuwati yang dulunya seorang guru. Dia lalu menikah dengan Maskur Afandi yang korupsi ternak sapi 49 miliar. Sementara itu, anak Ketua Partai Amanat Nasional Putri Zulhas juga menikah dengan mantan Bupati koruptor Zumi Zola di tahun 2024. Padahal 2022 Bupati itu baru keluar dari penjara setelah korupsi 16,3 miliar. Kok mau ya Pak Zulhas anaknya nikah sama koruptor? Anehnya Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni minta KPK untuk lapor dulu ke ketua partainya jika ingin menangkap kader partai yang korupsi. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Ada yang komen, kocak ini mah kong kali kong. Kamu setuju nggak? Aku suka membongkar akal-akal. Ya iyalah, nggak pernah lihat gitu. Ya Allah, kita ambil satu bal ya guys. Ambil satu. Ini uang asli kok guys. Yuk.